dan pagi hari ini Kak Jeki ditemenin oleh Kak Vilka, Kak Queen. Hai. Kak Jeki berharap bahwa kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dalam lindungan Tuhan, dan kalian tetap semangat di dalam Tuhan, oke? Nah, sebelum kita mau puji Tuhan sama-sama, yuk kita mau satu dalam doa dulu. Kak Vilka mau bawa kita dalam doa, ya? Lipat tangannya, siapkan hati kalian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini Tuhan kami kembali bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami di pagi yang indah ini agar supaya ibadah kami ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin semuanya. Nah adik-adik sebelum kita memuji Tuhan, kalau di samping kiri kanan kalian atau di sekitar kalian ada mama papa, adik-adik bisa datang ke mama papa, peluk mereka, bilang I love you mama, I love you papa. Ya Kak Jeki tunggu ya. Oke? Ya. Udah, yuk kita siap mau puji Tuhan sama-sama. Aku berlindung di bawah darahnya, amin. Aku berlindung di bawah darahnya, amin. Aku berlindung di bawah darahnya. Stop. Gak boleh bergerak. Jangan ada yang bergerak. Itu lari-lari mau kemana tuh? Ayo, ayo, ayo. Setan pun tak dapat menjamah aku. Aku berlindung Berlindung di bawah darahnya, amin. Aku berlindung di bawah darahnya, amin. Aku berlindung di bawah darahnya. Stop. Coba cari gaya yang paling bagus ya. Oke? Setan pun tak dapat menjamah aku. Tak dapat. Tak dapat, tak dapat, tak dapat, amin. Tak dapat, tak dapat, tak dapat, amin. Tak dapat, tak dapat, tak dapat. Stop. Setan pun tak dapat menjamah aku. Dari awal ya. Aku berlindung di bawah darahnya, Amin, aku berlindung di bawah darahnya. Amin, aku berlindung di bawah darahnya. Stop. Wah ada yang kakinya diangkat. Agak lama agak lama Setan pun tak dapat menjamah aku. Tak dapat. Tak dapat, tak dapat, tak dapat. Amin, tak dapat, tak dapat, tak dapat. Amin, tak dapat, tak dapat, tak dapat. Stop. Freeze. Setan pun tak dapat menjamah aku. Stop. Jangan ada yang bergerak. Setan pun tak dapat menjamah aku. Stop. Setan pun tak dapat menjamah aku. Yeay. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang. Kita ulang dari awal ya, sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Atas peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya.
Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay. Capek enggak? Wah, Kak Ciki seneng loh lihat kalian semangat gitu. Kak Ciki juga jadi ikut semangat. Bener nggak Kak? Iya, oke. Yuk siapkan hati kalian. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama sebelum kita dengerin firman Tuhan ya. Tapi sekali lagi Kak Ciki mau minta kalian, kalau ada kakak, ada adik di sebelahnya, coba peluk-peluk. Kalau kakak beradik kan nggak apa-apa. Kalau Kak Ciki sama Kak Vilka nggak boleh. Nah, sama Queen juga nggak boleh. Tapi kalian boleh. Peluk, bilang aku sayang kalian, aku sayang kamu gitu ya. Oke semuanya? Iya. Sambil kita menyiapkan hati kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Hatiku Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku. dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita menyanyi lagi dari awal. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Tiada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Adik-adik yuk kita belajar menyembah Tuhan sama-sama. Katakan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang indah dan indah bagi kami. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu.
bagimu. Jadikanku indah Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Halo adik-adik semuanya, senang ketemu lagi dengan kalian. Dan tadi siapa yang ikut PW-nya sambil gerak-gerakan? Ayo, ikut-ikut berdiri gitu. Atau kalian hanya duduk aja sambil pegang handphone? Ayo, siapa yang ikut berdiri? Iya. Oke, Kak Jeki mau bahwa kita kalau memuji Tuhan tuh kita berdiri, kita semangat gitu ya, memuji Tuhan sama-sama ya. Jangan kita memuji Tuhan kalian sibuk dengan handphone kalian. Ada nanti waktunya kalian bermain handphone, ada waktunya kalian memuji Tuhan. Dan juga sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Kak Jeki ajak adik-adik semuanya untuk kita satu dalam doa. Lipat tangan kalian, tundukkan kepala kalian, dan kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami masih boleh ketemu lagi dengan adik-adik walaupun lewat online Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau tetap menyertai mereka dalam keadaan sehat. Kami semuanya dalam keadaan yang baik Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap anak-anak yang ada. Biarlah firman ini menjadi benih yang akan tumbuh dengan suburnya Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak yang ada, sehingga ini boleh menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah sekarang kalian boleh duduk. Nah sebelum Kak Jeki cerita, Kak Jeki mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya. Seperti biasa Kak Jeki tanya-tanya dulu ya. Siapa di sini yang pernah takut? Ada kan? Pasti ada kan yang takut gitu. Terus apa sih yang kalian takutin? Misalnya, takut kecoa Kak. Terus ada lagi takut gelap. Terus apa lagi? Takut kucing. Takut itu Kak, ada orang itu gitu. Terus takut apa lagi? Takut bayangan-bayangan. Takut apa? Takut anjing Kak. Takut apa lagi? Takut ulet. Terus takut apa lagi? Oh, ada yang takut apa? Ular. Iya, takut ular juga ada. Terus wah banyak ya. Wah iya adik-adik. Kak Jeki juga punya satu yang Kak Jeki takutin dalam dirinya Kak Jeki. Bukan takut, iya takut sih itu. Mau tahu nggak takut apa? Ayo. Tapi nanti kalau kalian Kak Jeki kasih tahu adik-adik, terus adik-adik ketemu Kak Jeki, adik-adik ini lagi kerjain Kak Jeki lagi. Jadi kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak? TikTok. Ya deh kasih tahu deh. Tapi nanti kalian kasih tahu Kak Jeki ya, WA ke Kak Jeki ya. Kalian takut apa? Kak Jeki kasih tahu. Kak Jeki itu takut sama anak kucing. Ih, geli. Kan Kak Jeki tuh pernah nih pergi ke tetangga sebelahnya Kak Jeki. Ada kucing kecil-kecil, langsung Kak Jeki teriak, gitu. Langsung Kak Jeki lari takut. Terus mereka pada ketawa gitu, ya ampun takut sama kucing kecil. Iya benar Kak Jeki takut sama kucing kecil. Padahal kalau orang-orang kan biasanya suka gitu ya lihat yang kecil-kecil, tapi kalau Kak Jeki takut. Nah adik-adik takut apa? Ada yang kalian takutin? Nanti ya bilang sama Kak Jeki ya takut apa. Nah hari ini Kak Jeki mau cerita tentang rasa takut atau hal-hal yang kita takutin. Kalau minggu kemarin kan cerita tentang Tuhan Yesus yang merasa takut karena Tuhan Yesus mau meninggalkan, mau disalibkan kayak gitu. Nah hari ini Kak Jeki juga masih dengan rasa takut. Apa sih, takut apa sih gitu dalam kehidupannya Kak Jeki dan juga adik-adik semuanya. Apa yang kita takutin? Misalnya kalau kalian di sekolah, apa yang takutin? Aduh Kak, aku tuh takut sama guru yang itu.
Kenapa? Soalnya Miss-nya itu galak sekali Kak, kalau nyubit sakit sekali gitu misalnya. Terus ada lagi, oh kalau aku Kak takut Kak sama temen aku yang itu tuh, soalnya temen aku yang itu tuh kepala geng, terus dia itu suka malakin kayak gitu. Oh ada lagi, oh kalau aku Kak takut sama ada sih itu orang yang di sebelah rumahku itu Kak, orangnya tinggi besar, aku takut kalau dia lewat depan rumahku aku langsung sembunyi gitu. Oh ada banyak hal yang takut dalam dirinya kita. Nah adik-adik, kalian udah pernah lihat tentara kan? Atau polisi kayak gitu? Ada nggak kalian pernah lihat tentara atau polisi yang dia pendek gini? Ada nggak? Pendek gitu? 1 meter nggak sampai? Nggak ada kan? Nah pasti tentara itu dipilih ada orang yang tinggi, tinggi kayak siapa ya, kayak kakak Ken, kayak kak Kiki, kayak gitu tinggi-tinggi gitu kan, badannya terus tegap-tegap, mereka latihan, mereka lari, push up, segala macam, berenang, segala macam gitu kan. Nah mereka dilatih untuk mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani untuk maju ke medan peperangan kalau ada perang. Dan kalau ada hal-hal yang misalnya itu ada musuh, mereka maju. Atau ada demo-demo kayak gitu, mereka yang maju di depan. Karena mereka sudah dilatih. Jadi kalau tentara, polisi itu mereka dilatih untuk menghadapi apa? Hal-hal yang berbahaya. Misalnya perang kayak tadi ya, terus yang Kak Jiki sebut tadi, demo kayak gitu. Nah, adik-adik, dan mereka itu dipilih, ada sekolahnya lagi. Ada sekolah polisi, ada sekolah tentara, dan mereka mesti tes. Dipilih dari sekian banyak, itu hanya berapa orang yang diterima. Nah, hari ini Kak Jeki mau cerita tentang tentara-tentara yang takut. Wah, Kak, tentara bisa takut? Iya, tentaranya takut. Padahal ini tentara-tentara yang keren. Oh, orang-orangnya dipilih orang-orang yang tinggi, badannya tegap, yang perawakannya bagus gitu. Tapi mereka takut. Wah, mereka ketakutan sekali. Mereka takut. Tunggu ya. Mereka takut. Yes. Kenapa mereka takut? Hari ini firman-Nya Kak Jeki diambil dari Samuel 17. Samuel 17 adik-adik bisa baca dari atas sampai habis ya. Itu banyak, jadi nanti bisa ganti-gantian dan minta tolong mama atau papa ya. Nah, bercerita tentang tentara yang takut, padahal mereka adalah barisan-barisan yang luar biasa, tentara-tentara orang Israel yang luar biasa, yang tinggi besar dengan senjata yang lengkap. Tapi hari itu mereka takut. Beberapa hari mereka takut, bahkan presiden mereka, kalau sekarang kan presiden ya, tapi kalau dulu raja mereka juga takut. Wah, kenapa mereka takut ya? Mereka takut sama satu orang Filistin. Dan mereka lupa semuanya. Mereka saking ketakutannya, jadi rasa takut itu begitu besar dalam diri mereka. Dalam diri tentara-tentara itu, bahkan dalam diri Raja Saul, mereka sangat ketakutan. Dan mereka tidak berani. Dan mereka takut. Dan pada saat itu, padahal ini mereka kan sebelum-sebelumnya tuh menang perang melawan orang Aram, melawan orang mana, semuanya dia menang. Tapi hari ini mereka ketakutan melawan orang Filistin. Dan mereka ketakutan. Mereka rasa takut mereka lebih besar. Dan mereka lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Jadi ini takutnya mereka, ini Tuhan. Jadi Tuhan
pada waktu itu Tuhan lebih kecil dari rasa takutnya mereka. Mereka lupa semuanya tentang apa yang sudah Tuhan lakukan buat mereka. Dan mereka hanya melihat bahwa ada tentara Filistin di depannya mereka. Dan mereka hanya terfokus pada satu orang, Goliat. Dan mereka semuanya takut. Rasa takut itu begitu besar. Mengalahkan mereka percaya kepada Tuhan. Adik-adik, terkadang rasa takut yang begitu besar dalam dirinya kita lupa bahwa ada Tuhan yang besar dalam dirinya kita yang bisa menolong kita kapanpun. Sama seperti firman kemarin, minggu yang lalu. Kak Jeki cerita kalau ada masalah datang ke Tuhan. Tuhan itu bisa mengatasi segala masalahnya kita. Tapi hari itu tentara Israel ketakutan semuanya. Ketakutan mereka lebih besar daripada Tuhan. Dan pada waktu itu datanglah siapa? Iya. Datanglah Daud. Daud yang masih kecil. Dan dia sudah melihat itu ada tentara-tentara yang banyak dan tentara-tentara Israel pada ketakutan. Kemudian dia bilang, "Kenapa mesti takut? Kenapa kalian harus takut?" Gitu. Tapi kakaknya, di situ ada kakaknya Daud dan kakaknya Daud, "Aduh, kamu ngomong apa sih? Sudah, kamu ke sana aja. Pulang urusin itu kambing domba yang 2-3 ekor," katanya. Terus dia ketemu dengan Saul. Kemudian berkatalah Daud kepada Saul. Bilang begini, "Janganlah seorang pun tawar hati," kata Daud. Kenapa? Karena hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, Daud yang kecil, dia akan pergi melawan orang Filistin. Wah, orang Filistin yang begitu besar yang ditakutin oleh tentara Israel mau dilawan sama Daud. Adik-adik, kuncinya apa? Masalahnya tetap sama nih orang Filistin. Nih orang Filistin masalahnya. Ketakutan bangsa Israel. Tapi kenapa Daud berani? Kuncinya ini. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Daud tahu bahwa saat dia melawan singa, melawan harimau, melawan beruang, dia berani dan Tuhan luputkan dia, maka dia juga percaya bahwa Tuhan juga akan meluputkan dia dari orang Filistin. Makanya dia berani. Itulah yang membedakan Daud dengan bangsa Israel. Yang membedakan Daud dengan tentara-tentara Israel adalah Daud melihat Tuhan lebih besar dibandingkan dengan masalah. Jadi Daud melihat orang Filistin itu kecil. Apa? Kecil. Jadi adik-adik, rasa takut kita kecil. Coba sama-sama bilang kecil. Rasa takut kita kecil. Tuhan kita besar. Tuhan kita besar. Sama seperti Daud. Jadi Daud melihat orang Filistin, Goliat itu kecil. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai dia lebih besar daripada Goliat. Nah adik-adik, yuk hari ini kita belajar jangan takut lagi dengan apapun juga. Ingat Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Tuhan yang menyertai kita sama seperti dengan Tuhan yang menyertai Daud. Sebenarnya sama juga dengan Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Hanya bangsa Israel lebih melihat masalah yang besar, rasa takutnya besar dibandingkan dengan Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama belajar hari ini kita buat Tuhan yang lebih besar dari masalahnya kita. Ya? Siap ya? Oke. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, ingat Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih besar dari rasa takutnya kita. Oke?
Kak Jeki selesai hari ini dan Kak Jeki berharap kalian baca semuanya Samuel 17 ayat 1 sampai selesai. Dan ingat, Tuhan lebih besar dari rasa takut kita. Jangan dibalik ya, jangan kayak orang Israel, tapi kayak Daud. Tuhan lebih besar dari rasa takut kita. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Nah adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan dulu ya, sebelum Kak Jeki tutup dengan doa berkat. Ayat hafalan hari ini akan diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Bunyinya begini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar harimau dan beruang, Dia jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Sekali lagi ya, sama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Oke, bunyinya gini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar harimau dan juga beruang, Dia jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Adik-adik hafalin ya di rumah ya. 1 Samuel 17 ayat 37. Oke? Nah, sekarang Kak Jeki mau berdoa dan setelah itu Kak Jeki akan tutup dengan doa berkat buat adik-adik semuanya. Yuk, siapkan hati kita semuanya. Kita mau berdoa, ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar untuk kami seperti Daud Tuhan. Kami tidak takut lagi, tapi kami percaya bahwa punya Allah yang besar, Allah yang selalu menyertai kami. Dan kami melihat masalah kami kecil Tuhan, rasa takut kami kecil karena kami punya Allah yang sangat besar Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, bangsa Indonesia sedang mengalami pandemik yang berkepanjangan Tuhan. COVID-19 ini sudah berapa bulan Tuhan, dan itu sangat melelahkan buat bangsa Indonesia Tuhan. Tapi kami mau percaya seperti Daud percaya Tuhan, bahwa Allah kami lebih besar, Tuhan kami lebih besar daripada semua permasalahan yang ada, daripada COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang lebih besar itu, yang akan menghalaukan setiap COVID-19 Tuhan dari bangsa Indonesia, dan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit Tuhan, bagi mereka, setiap mereka yang terpapar Tuhan sakit ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap rasa takut dari bangsa ini Tuhan dicabut, digantikan dengan damai sejahtera, sukacita dan keberanian Tuhan. Dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang ditinggikan di atas bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang sakit di rumah sakit, sakit apapun mereka, ataupun mereka yang sakit di rumah. Biarlah Engkau Allah yang memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Dan hamba berdoa juga buat setiap anak-anak yang ada Tuhan, yang mereka masih belajar online. Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan anak-anak ini mereka rasa untuk antusias Tuhan mengikuti setiap pelajaran yang ada, sehingga mereka tidak bosan, mereka tidak merasa jenuh dengan semuanya ini, tapi mereka tetap antusias Tuhan, mereka tetap semangat untuk belajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan juga hikmat bagi orang tua yang mendampingi Tuhan, sehingga mereka juga bisa menolong anak-anak mereka untuk belajar dengan baik. Kami mau serahkan mereka semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, dan saat mereka ujian-ujian, Engkau Allah yang juga menolong mereka Tuhan. Berikan hikmat-Mu saat mereka mengerjakan tugas-tugas mereka Tuhan. Engkau Allah yang menyertai mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Jeki udah selesai. Yuk angkat tangan kalian, terima berkat dari Tuhan. Aku melepaskan berkat yang daripada-Mu Tuhan untuk menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kecerdasan yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, malaikat-Mu menjaga mereka Tuhan. Menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Amin adik-adik, KJQ udah selesai. Ingat jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian spesial bagi Tuhan. Kalian berharga bagi Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan.